Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Faurina Adiningrum. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015-026-35335. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik video pembelajaran uji kinerja di SMP Mutiara Bunda dengan materi motif ekonomi menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Before we start, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us more knowledge and make us understand. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Dan ini ada quotes of the day dari Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk kalian sendiri. Ya anak-anak, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, supaya kita terus cinta tanah air, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, Berkibarlah Benderaku. Semuanya ini ya, bernyanyi ya. Di seluruh tanah Indonesia.
ketika kita berangkat sekolah dihadapkan pada pilihan naik angkutan umum yang murah tapi kurang nyaman atau naik taksi lebih mahal tapi nyaman. Ya, betul, Elio. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Kita hari ini mau belajar motif ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat memahami, menjelaskan pengertian, mengidentifikasi, dan menganalisis permasalahan dari materi motif ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatannya supaya anak-anak fresh, kita mau SPT dulu. SPT-nya adalah silakan berdua-berdua, berdiri aja, berdiri berdua-berdua berhadapan karena kita mau sama. Yuk berdiri. Saat Miss Rina atau angkat sini angkat. Saat angkat atau Miss Rina menyebutkan sebuah angka, misalnya angka 3, berarti ganjil. Siapa yang ganjil? Yang ganjil harus menangkap yang genap. Yang genap harus digerin. Oke, jadi fokus ya. Kalau Miss Rina sebut angka genap, berarti yang genap harus tangkap. Yang ganjil harus menghindar. Begitu? Oke, Miss Rina sama akan coba. Yuk, kita coba ya. Oke, konsentrasi. Ready? Miss Rina dulu, nanti baru akan. 11 80 belum 8 ayo konsentrasi 83 thank you. Dari tadi kita SPT itu selain menambah semangat juga menambah konsentrasi dan bonding antara anak-anak dengan temannya. Jadi semakin kompak sama temannya. Oke, kita masuk hari ini motif ekonomi. Yang pertama mengawali materi motif ekonomi, Miss Rina mau tanya dulu ke anak-anak apa barang atau jasa yang terakhir sekali anak-anak beli. Jasa apa namanya? Bengkel sih. Bengkel. Ya, bengkel Gimana? keliling. Bengkel apa? Bengkel beling, bengkel sepeda. Bengkel sepeda. Oke. Butuh kan memperbaiki sepeda? Betul. Butuh, karena sepedanya mau Ya, dipakai. rusak. Ya, Rusak. ya, rusak. Dan mau dipakai. Iya. Jadi Dimas butuh diperbaiki dan motifnya adalah karena kebutuhan. Iya. Ya. Oke. Ini kan gambar di bawah ini. Satu ada gambar apa? Minuman. Coklat frappe ya. Ada yang pernah minum ini nggak? Kayaknya ya. Yang kedua apa? Galon. Nah ini ada perbedaannya. Yang kedua air putih sehari-hari kita minum. Yang gambar pertama itu es coklat. Yang gambar kedua air putih. Dua-duanya sama-sama air yang kita minum. Karena itu keinginan dari diri sendiri atau dari orang lain. Keinginan kita sendiri. Kalau yang nomor 1 itu anak-anak pernah nggak minum es coklat tapi mendengar dari orang. Misalnya gini, mendengar dari teman, es coklat yang Chatline yang versi terbaru itu enak loh. Terus anak-anak ingin mencobanya karena orang lain banyak yang merekomendasikan. Kenapa begitu? Di motif ekonomi yang tadi anak-anak sebutkan, ceritakan, itu motif ekonomi berdasarkan sifatnya. Jadi ada motif ekonomi intrinsik, ada motif ekonomi ekstrinsik. Oke, yang intrinsik sesuai dengan namanya, in sama X. Kalau in berarti Ini kayak internal. in berarti internal berarti dari dalam Diri sendiri. diri sendiri. Kalau X Kalau eksternal. eksternal, berarti kalau eksternal dari mana? Eksternal, X. Luar, betul sekali. Intrinsik itu motivasi yang berada dari dalam diri sendiri, dari masing-masing individu. Ekstrinsik motivasi yang berasal dari luar diri kita. Motivasi timbul karena ada pengaruh dari lingkungan. Jadi mau beli karena dipengaruhi
ekonomi apa. Ini ada kelompok Dengis. Ini ada kelompok, yuk kita lihat teman-teman. Oke, anak-anak ditulis dulu nama kelompoknya. Di situ ada siapa aja di lembar kerja yang tadi Miss Rina berikan. Lalu anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Di sana ada artikel yang berbeda-beda setiap kelompok. Jadi diskusikan ke teman-teman anak-anak itu motif ekonomi apa. Silakan anak-anak mencari sumber dari modul yang telah diberikan. Jadi cari sumbernya di sana dan diskusikan bersama teman-temannya. Oke, silakan selamat bekerja. Miss Rina kasih waktu 15 menit ya. 15 menit nanti anak-anak boleh presentasikan setiap kelompok. Boleh perwakilan atau semuanya kalau boleh hanya.
wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal tadi. Saya akan berkata tadi soalnya Rida adalah seorang perancang busana. Dia termasuk perancang busana yang cukup terkenal bahkan hingga mancanegara. Baju rancangan gambarnya disukai di kalangan artis. Dia sangat baju rancangannya muncul di kalangan di atas. Berbagai penghargaan di bidang fashion telah ia terima. Pertanyaannya, apa motif ekonomi yang dilakukan oleh Rida? Saya memilih motif ekonomi yang ketiga, yaitu motif ekonomi penghargaan. Jadi kayak seseorang bekerja keras bukan hanya mendapatkan penghasilan atau upah, tetapi mereka juga melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa apresiasi atau pujian dari masyarakat. Selain pekerjaannya Rida tadi yang merupakan seorang presiden Rida, motif ekonomi yang bukan penghargaan itu ada banyak. Contohnya seperti Dimas yang mengikuti ajang komika untuk mendapatkan penghargaan. Jadi selain mendapatkan uang dari dia karena dia ikuti ajang komika, dia juga dapat penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah jelas? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih, Sena. Oke, kelas-kelas, sudah didengarkan ya. Sofwan akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mempresentasikan hasil jawaban saya dalam lembar ujian Tentang motif ekonomi. Jadi saya bacakan dulu artikelnya. Arti seorang pengusaha dan pendidikan semua panti asuhan. Ia menjadi donatur untuk panti asuhan yang membantu sesama manusia dan bersifat tanpa pamrih. Jadi pertanyaannya, apa motif ekonomi yang dilakukan oleh Pak Andi? Yang dilakukan oleh Pak Andi ini motif ekonomi sosial, yaitu keinginan untuk membantu orang lain. Motif ekonomi sosial yaitu keinginan untuk membantu orang lain. Kenapa rasa ini keinginan membantu sesama manusia? Karena setiap orang memiliki rasa kemanusiaan dan tidak akan mampu padahal tidak pernah. Oke, contoh lainnya. Contoh motif sosial lainnya apa? Pertanyaan nomor 2, tuliskan contoh motif ekonomi lainnya yang sama dengan yang Pak Adi lakukan. Itu adalah donatur gempa bencana. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 nggak dari teman-temannya yang lain? Jadi motif kelompok 2 adalah motif apa, Sofwan? Motif ekonomi sosial. Terima kasih, Sofwan. Tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eli dari kelompok 3 dan hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban berikut. Jadi ini artikelnya ini saya akan baca artikelnya. Pak Dino seorang pengusaha restoran. Restorannya sangat laris dan terkenal karena pengunjungnya semakin banyak. Maka Pak Dino membuka banyak cabang baru di berbagai daerah. Agar restoran Pak Dino semakin terkenal dan dapat menguasai berbagai daerah. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa motif ekonomi yang dilakukan oleh Pak Dino? Oh ya. Jadi ini motif ekonominya Pak Dino itu adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Yaitu motifnya disadari keinginan seseorang yang disadari oleh kesuksesan orang lain. Oke, nomor 2. Tuliskan contoh motif ekonomi lainnya yang sama dengan Pak Andi lakukan. Pak Dino, iya Pak Dino salah. Jadi ini ada artikel yang saya buat juga, jadi saya baca juga.
Mutiara membuka toko donat. Donatnya laris manis dan terkenal. Karena terkenal dan kaya, dia membuka banyak cabang baru hingga ke luar negeri. Jadi di sini motifnya juga sama ya kayaknya Pak Dino ya. Motif untuk memperoleh kekuasaan juga. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Iya, teman-teman. Oke. Hari ini saya tutup. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elio. Tepuk tangan untuk tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah setiap hari berangkat bekerja di kantor. Setiap bulan ayah mendapatkan upah dari kantornya. Upah tersebut digunakan ayah untuk membimbing berbagai kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah. Jika tidak ada upah yang didapat, maka banyak sekali kebutuhan keluarga yang tidak dapat ayah bayar. Pertanyaan pertama, apa motif ekonomi yang dilakukan oleh ayah? Dari gambar di atas, motif ekonomi memenuhi kebutuhan berasal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi seperti membeli barang. Dan untuk melakukan kegiatan ekonomi, kita memerlukan penghasilan agar kita bisa membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Namun, jika penghasilan kita tidak mencukupi, kita harus berusaha untuk mencari penghasilan lainnya. Pertanyaan kedua, tuliskan satu motif ekonomi lainnya yang sama dengan yang ayah lakukan. Misalnya, ibu yang memiliki seorang anak, tapi ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. Dikarenakan ia bekerja yang membutuhkan seseorang untuk menjaga anaknya. Karena hal tersebut, ia harus mengganti bill tersebut dengan membuka usaha seperti istri yang membatasi pesanan agar tidak mengganggu pekerjaan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pertanyaan untuk kelompok 4 tentang motif ekonomi memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih kelompok 4 karena hari ini sudah bekerja dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, sudah sangat kooperatif. Mudah-mudahan hari ini anak-anak bisa menambah lagi tentang ilmu ekonominya. Bisrina mau tanya dulu kesimpulan motif ekonomi itu ada apa saja tadi yang sudah diberikan atau dipaparkan oleh teman-teman yang di setiap kelompok. Coba siapa ya? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Raise hand, siapa? Ya, Abdan, yuk. Kesimpulannya apa aja hari ini? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu yang jadi dibuat kayak orangnya ini dia mau ngebantuin orang lain dan enggak pamrih. Mantap Pamri. Oke, good. Kelompok yang lainnya, kesimpulan hari ini. Motif ekonomi kekuasaan. Itu motif yang didasari keinginan seseorang yang didasari oleh kesuksesan yang lain. Ketika seorang telah mencapai sesuatu kesuksesan, maka ia akan mengusahakan kesuksesan lainnya. Ya. Oke, kalau motif ekonomi yang sesuai kebutuhan, motif ekonomi kebutuhan, apa kesimpulannya? Kelompok Nazla boleh jelaskan kesimpulan motif ekonomi kebutuhan. Ayo Nazla. Kesimpulannya tuh Itu kerja buat memenuhi kebutuhan keluarga sama dirinya. Terus kalau misalnya penghasilannya itu nggak bisa mencukupi keluarganya, dia harus berusaha untuk cari penghasilan lainnya. Oke, good. Oke, terima kasih anak-anak.